tinggal nunggu ini kartu peserta ya. Nah, ini bisa dilihat nih, biasanya sore jam 5 sore ya, bisa di print. Mulai ya, sudah ada yang ACC ya. Kemudian bab yang sudah judulnya di ACC lanjut langsung ke bab 1 ya. Nah, ini waktunya 1 minggu sampai tanggal 8 ya progresnya. Kita mulai. Kemudian nanti bab 2 di 3 minggu ya, di April sampai akhir April bab 2, nah teori maksimal ya. Lebih cepat lebih baik seminggu atau 2 minggu ya kalau bisa ya. Kemudian bab 3 ini kan nggak susah ya, cuma metodit doang ya. Metoditnya doang, nah ini 1 minggu cukup lah. Kemudian bab 4, nah ini yang isi nih ya, isi saya alokasikan 3 minggu ya maksimal. Terakhir bab 5 penutup, ini 1 minggu cukup lah. Nah ini tanggal-tanggalnya ya, tolong diperhatikan ini. Jadi yang mau sidang tepat waktu, lulus tepat waktu, tolong diperhatikan ini jadwal ini ya, tanggal-tanggalnya ya. Karena di tanggal 12 ini harus sudah saya daftarkan gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian yang berikutnya, jadwal bimbingan reguler saya Senin Kamis jam 1 sampai jam 3 di Margonda ya. Ini yang untuk mahasiswa Margonda boleh, yang untuk di Kramat juga boleh kalau mau datang ya. Untuk Rabu, nah ini saya alokasikan untuk yang di Kramat 98 nih. Nah ini dengan perjanjian sehari sebelumnya ya. Karena gini, kalau di Kramat 98 itu Rabu, itu biasanya seminggu sekali saya ke 98 ya. Kalau ada rapat, ya saya nggak tahu tuh rapatnya full seharian atau tidak gitu ya, atau setengah hari gitu kan. Nah, makanya di sini harus ada perjanjian sehari sebelumnya bagi mahasiswa yang di Kramat 98 mau bimbingan. Kalau rapatnya setengah hari, nah setelah rapat saya bisa bimbingan ya. Nah ini kan sehari sebelumnya itu udah jelas ya, rapatnya berapa lama dia ya, dimulai kapan dan sampai kapan ya. Makanya ini bisa WA sebelumnya ke saya bagi yang mau ke 98. Ini nanti di ruang dosen semua nih ya. Ini Margonda, ruang dosen yang di pintu sebelah kiri ya. Di ADM tuh ya, ada pintu sebelah kiri dosen, kan ada 2 ruang dosen. Kalau yang Rebo ini di ruang dosen kalau boleh di lantai 7 ya. Kalau tidak boleh di lantai 7, ruang dosen ya ada nanti yang di bawah tuh ya, dekat ADM tuh yang dekat. Oke. Kemudian nah ini mengenai metode pembuatan skripsi ya. Nah, individu ya, tidak boleh kelompok. Jika waktu PKL di semester 7 mahasiswa menggunakan surat PKL secara kelompok, maka mahasiswa yang bersangkutan harus melakukan riset atau PKL-nya, membuat kembali surat PKL yang baru ya. Jadi tidak boleh kelompok ya. Ini kalau menggunakan yang data yang lama ya. Kemudian nah ini ya, wajib melakukan PKL atau minimal riset dibuktikan dengan surat keterangan PKL atau riset ya. Minimal 3 bulan menggunakan surat PKL riset pada waktu PKL di semester 7 atau di semester 5 jika perusahaannya sama ya. Oke. Ini jumnya sampai berapa lama nih? Apa tadi yang buat? 45 apa 30? Kenapa Pak? Berapa lama ini jumnya? Waktunya? Masih yang gratis sih Pak. Ya, 30 ya. Oke deh, saya kebut aja ya. Kalau nggak disiapkan jam yang kedua. Ya, kalau mau ya, link jam yang kedua yang gratis. Biar bisa nyambung gitu ya.
Iya, Oke. Pak. Nah, ini kita lanjut. Surat pernyataan kebenaran keabsahan ya. Untuk karya Ilma ini opsi terakhir, pilihan terakhir ya. Jika risetnya di Bursa Efek ya. Data online dari BI ya. Tetap menggunakan surat PKL dari perusahaan yang bersangkutan. Bisa, nih contohnya ya. Mahasiswa PKL di PT itu kan di bisa di download dari website perusahaan masing-masing ya. Kalau memang tidak dari BI, kalau dari BI juga bisa ya. Nah ini kalau risetnya dari perusahaan masing-masing ya. Kemudian, nah ini ya bagi yang online ya menggunakan data dari BI dapat menggunakan surat pernyataan kebenaran ya ini ya. Contohnya ini. Menggunakan surat pernyataan keabsahan data hasil riset untuk karya ilmiah. Ini yang untuk kuantitatif ya, ambil datanya dari BI. Oke. Jadi cukup pakai ini ya, surat pernyataan. Contohnya ada di buku panduan. Skripsi TA itu ada dua outline, kualitatif dan kuantitatif ya. Nah ini diusahakan tidak melakukan perpindahan outline. Jika terpaksa maka harus persetujuan saya dan di awal bimbingan ya biar nggak mepet waktunya. Oke. Tema skripsi ini di 5 mata kuliah ini ya berhubungan dengan akuntansi, keuangan, pajak, audit, sistem informasi akuntansi ya agar tidak melebar ke yang lainnya. Jadi usahakan judulnya di antara 5 tema ini ya. Nah ini judul-judul ini yang di bawah ini yang warna kuning ini tidak sesuai dengan akuntansi karena ini berhubungan mutu produk ini berhubungan ada dengan prodi lain ya. Kemudian kualitas pelayanan ini berhubungan dengan SDM ya. Dengan akuntansi, jadi dihindarkan. Nah ini contoh-contohnya, jadi perhatikan yang warna kuning ini ya. Kalau masjid ini biasanya berhubungan dengan apakah dia punya SIP dan sebagainya gitu ya. Oke. Ini yang warna kuning yang tidak cocok gitu ya dengan prodi akuntansi, jadi jangan diambil. Nanti di akhir ada simulasi sidang ya. Simulasi sidang sebelum sidang skripsi nanti saya adakan. Bimbingan minimal 8 kali ya. Baik ke saya atau ke Bu Wiwi. Nanti ada dosen, ada absennya ya. Ada absennya khusus. Ke saya minimal 8, Bu Wiwi 8. Jangan minimal ya. Paling sedikit itu 10 kali ya. 10 kali ke saya dan ke Bu Wiwi. Nah ini secara online yang diakui itu hanya 3 kali sekarang online ya kita ya, baru sekali berarti tinggal 2 kali ya, 3 kali maksimal, yang lainnya tatap muka. Bimbingan dilakukan di tempat dosen mengajar. Kalau saya di Margonda kebanyakan sekarang ngajarnya. Kalau untuk di 98 itu khusus untuk prodi ya, untuk rapat biasanya. Nah, Bu Wiwi nanti lihat jadwalnya ya. Kemudian untuk teknis bimbingan nanti sama saya itu isinya mulai dari awal sampai akhir skripsi, nah itu sama saya. Kemudian nanti Ibu Wiwi mengenai teknis penulisannya ya, spasi, huruf besar, huruf kecil dan sebagainya ya. Itu. Jadi kalau Bu Wiwi mau ke isi juga boleh ya. Yang penting saya nanti fokus ke kontennya, isinya. Ya ini ya pembagian tugas ya. Jadi biar lebih efektif, Bu Wiwi full fokus ke teknis penulisan, saya
fokus ke isi dari skripsi ya. Tapi kalau Bu mau ngasih masukan mengenai isi juga boleh ya, silakan. Nah, ini catatan untuk mahasiswa, wajib memahami dan menerangkan buku panduan skripsi ya. Sudah punya bukunya? Sudah, Pak. Sudah, Nah, Pak. ya, nanti tinggal dipelajari. Wajib menggunakan software Turnitin ya, ngecek plagiasi minimal 25%. Turnitin ini kalau nggak salah dia biayanya itu untuk akunnya ya. Akunnya itu di bawah sekitar 70, 60 sampai 80 ya, di bawah 100 akunnya itu untuk 6 bulan ya. 6 bulan, jadi kalau untuk dipakai 5 orang mahasiswa boleh tuh, bisa patungan ya, patungan satu akun beli ya, kemudian dipakai 5 ya, 5 orang, jadi kan lebih ringan biayanya. Kemudian wajib menggunakan Mendeley ya buat kutipan. Wajib memiliki sertifikat TOEFL ya, skor 400 sebelum pengambilan ijazah minimal bulan Agustus ya. Ini wajib membuat jurnal ya. Jurnal ini yang berhubungan dengan dari skripsinya ya. Nah, ini nanti disubmit. Nanti jurnal gampang setelah skripsinya jadi ya. Saya kasih tahu teknisnya. Kemudian wajib memiliki Serkom ya, BNSP. Ya, ini syarat-syarat sebelum wisuda nih ya, diperhatikan. Jangan sampai ada yang kelewat nih, karena nanti repot nih. Boleh menggunakan surat PKR yang sudah dimiliki pada saat PKR semester 7. Boleh menggunakan data-data yang sudah didapat pada saat PKL gitu ya. Jadi boleh dipakai data yang lama atau data yang baru. Nah, ini surat pernyataan keaslian nih. Agar tidak dinyatakan plagiat nih ya. Nah, ini yang berhubungan dengan plagiat ada di halaman 169, bisa dibaca langsung. Buku panduan ya. Nah, ini ada 3 jenis surat pernyataan publikasi ya. Ini yang pertama, mahasiswa dapat PKL, bisa mengambil data, dan skripsinya boleh disajikan ditampilkan di repositori pakai yang di halaman 99 di buku panduan. Mahasiswa dapat PKL, bisa mengambil data, tapi skripsinya nggak boleh ya, karena sama perusahaannya ya, nggak boleh dia sama di repositori pakai di halaman format di halaman 23 buku panduan. Kemudian yang untuk mahasiswa tidak mendapat tempat PKL ini yang online ya, data ambil dari BI, tidak boleh disajikan di repositori ya, surat pernyataan format 3 halaman 207 ya. Ini ada masing-masing surat pernyataannya, disesuaikan aja ya dengan tempatnya masing-masing. Nah, ini syarat jumlah pertemuan bimbingan minimal 8 kali. Skripsinya tidak ada unsur plagiat, makanya ada cek Turnitin sebesar 25%. Kemudian cek yang dicek itu bab 1 sampai bab terakhir ya. Tanda tangan dosen pembimbing harus asli, tidak boleh digital ya, di scan. Kemudian setelah selesai, mahasiswa upload skripsinya ke Google Drive masing-masing. Jadi nanti buat Google Drive masing-masing ya, diserahkan ke dosen pembimbing untuk pendaftaran ya, pendaftaran sidang skripsi yang diunggah nih ya, laporan skripsi hasil pengecekan Turnitin. Nah, ini contoh formatnya ya. Ini kalau skripsi, penamaan foldernya ini NIM, nama, kemudian penamaan filenya skripsi, kemudian NIM dan nama ya. Ini untuk skripsinya, ini foldernya, ini file skripsinya. Kemudian untuk yang Turnitinnya ya, hasil ceknya itu
penelitian, NIM, nama ya. Ini sudah ditentukan. Outline skripsi ini kan ada dua ya, ada kualitatif, kuantitatif. Ini sudah dibahas di waktu dengan Pak Atri belum? Sudah, Di Pak. Prodi kan kalau nggak salah tuh ada semua mahasiswa bimbingan dikumpulkan via Zoom, ada sosialisasinya. Ini udah dibahas belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya? Udah ya, kalau sudah saya nggak jelaskan lagi ya. Yang penting sudah paham mana yang dipilih, kualitatif dan kuantitatif ya. Oke. Nah, pembuatan jurnal dilakukan setelah dosen pembimbing tanda tangan skripsi di akhir ya. Di akhir bimbingan dan dinyatakan lulus ya. Dan disubmitnya setelah dinyatakan lulus ya. Jadi hanya sampai submit aja, nggak sampai publikasi gitu ya. Ini lebih ringan ya. Yang penting submit aja setelah dinyatakan lulus. Oke. Nah, ini materi bimbingan perdana. Sekarang saya mau kasih lihat contoh yang bab 1 ya. Gini. Udah kelihatan filenya? Sudah, Pak. Sudah. Udah ya. Nah, ini bab 1 ya. Pertama, satu-satu latar belakang masalah. Ini top paragraf pembuka ya, nggak usah banyak-banyak. Pembuka, latar belakangnya ya, dikarang aja ya. Kemudian di sini mulai masuk ke judulnya gitu ya. Ini untuk yang bisa yang kuantitatif atau kualitatif sama ya. Kalau kualitatif 1 variabel, kuantitatif 2 variabel, di sini boleh pakai kutipan ya. Boleh ya, menurut siapa, asal sesuai dengan panduan ya. Ini ada paragraf pembukanya dulu, paragraf isi ya, variabel X, variabel Y, kalau 2, kalau 1 variabel cukup X, 1 variabel X-nya aja ya. Kemudian simpulannya, kemudian ada ini judulnya ya, judulnya. Ini contoh dari tugas akhir yang kemarin ya, kelas Anda. Jadi skripsi itu belum ada contohnya, tapi nggak beda jauh ya. Oke, nah ini perumusan masalahnya. Masalahnya ini kalau kuantitatif, pengaruh, karena judulnya pengaruh berarti dia apakah terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y ya. Kalau judulnya pengaruh, jangan dibahas lagi hubungan gitu ya. Langsung aja ke pengaruh. Kemudian apakah ada persamaan regresi linearnya ya. Nah, ini nanti kita masukkan ke dalam perumusan. Kemudian ada hipotesanya. Hipotesanya H0 dan H1 nih ya harusnya. Yang ini di atas tidak ada pengaruh antara X dan Y. Yang H1-nya terdapat pengaruh ya. Yang ini persamaan regresinya ya. Oke, ini hipotesanya. Jadi di sini masalah ada hipotesa. Ini khusus kuantitatif ya. Kalau kualitatif nggak usah pakai hipotesa ya. Kemudian tujuan dan manfaat, ini tujuannya ya. Ada beberapa poin ya, minimal 2 ya. Kemudian manfaatnya, manfaat bagi penulis, bagi perusahaan di tempat riset ya. Kemudian bagi pembaca ada 3 manfaat ya. Metode pengumpulan data, kalau datanya observasi seperti di BI, minta data riset PKL itu observasi ya. Kalau riset PKL itu biasanya ada di perusahaan itu ada wawancara tuh. Tambahin di sini metode wawancara ya. Nanti dijelaskan di bawahnya tuh siapa yang diwawancarai, jabatannya apa gitu ya. Kemudian baru terakhir metode studi dokumentasi. Dokumentasi itu maksudnya dapat dokumen dari perusahaan atau tempat riset ya. Kemudian yang berikutnya ruang lingkup. Nah ini contohnya ya. Menggunakan program SPSS versi berapa disebutkan, metodenya apa yang digunakan ya. Kemudian laporan keuangannya yang diambil
periodenya apa, tiap bulan atau triwulan atau tahunan gitu ya. Kemudian websitenya ya, periodenya nih ya. Kemudian sistematika penulisan. Oke. Ini kalau tidak salah outline untuk kuantitatif, coba kita lihat yang di tadi ya. Sudah kelihatan outline-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Outline. Nah, ini untuk kuantitatif ya, bab 1 sampai 5 tuh ya. Ini tadi ya, bersama latar belakang, definisi dan perumusan masalah ruang lingkup. Nanti ini yang dibuat 10 menit lagi waktunya. Oke, ini dibuat mahasiswa mulai sekarang ya. Ini untuk yang kuantitatif. Sekarang yang kualitatifnya coba kita lihat. Bab 1-nya sama nih ya. Jadi sekarang fokus ke bab 1 ya. Bab 1 targetnya dalam 1 minggu ini selesai ya. Jadi nanti setelah judul ACC mulai buat bab 1-nya, setelah bab 1-nya selesai langsung ketemu saya ya. Jadwal bimbingannya kan tadi sudah saya berikan ya. Tinggal diatur waktunya yang ini ya. Karena selain ini saya ada tugas ngajar ya, tugas yang lainnya. Jadi ini waktu kosongnya. Ada yang mau ditanya sampai sini? Pak, izin bertanya. Ya. Silakan. Kan misalkan kita mau bimbingan nih untuk bab 1. Itu wajib di print atau masih boleh soft file? Print. Di print. Harus soft file puyeng saya ya. Ya. Oke, baik, print Pak. ya. Printnya nggak usah kertas yang bagus-bagus ya. Nggak usah yang tebal-tebal 80. Tas yang yang 40 gram aja gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Di print ya. Biar gampang meriksa ya. Bapak izin tanya, Pak. Ya. Untuk yang latar belakang memakai riset GAP ya, Pak? Pada penelitian terlebih dahulu. Riset GAP maksudnya? Di pendahuluan ya? GAP ya? Ya, di pendahuluan, Pak. Ya, di GAP saya hampir lupa lewat. Di pendahuluan bab 1 baik kualitatif atau kuantitatif itu harus sebelum judul terakhir ya. Sebelum judul terakhir itu disebutkan perbedaan penelitian ya, sekarang dengan penelitian sebelumnya gitu ya. Bedanya apa gitu? Novelty-nya ya. Keterbaruan. Jadi bedanya apa gitu kan? Ya, Pak, makasih, Pak. Oke, ada lagi. Jadi itu wajib ya untuk membedakan. Novelty itu bisa beda dari variabelnya, bisa beda dari lokasinya, bisa beda dari periodenya gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi di pendahuluan wajib ada novelty ya, di 1.1 untuk membedakan. Gimana caranya tahu bedanya? Pakai Google Scholar ya. Udah paham kan Google Scholar? Paham, Pak. Ya, cari di Google Scholar, misal judulnya mengenai pengaruh ROA. Ketik aja judulnya pengaruh ROA. Enter, tuh nanti ada banyak jurnal di situ ya. Jurnal yang sudah penelitian sebelumnya. Nanti tinggal dilihat tuh judul dan isinya. Bedanya di mana gitu ya. Penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang sekarang dibuat mahasiswa. Itu ya. Nggak susah kok. Ada lagi yang mau ditanya? Bapak, saya mau nanya. Ya. Kalau misalnya risetnya ngambil dari IBE itu, di judulnya perlu dicantumin yang
perusahaan X yang terdaftar di BI Ya, atau harus komplit ya. Sektornya sektor apa yang diambil gitu kan? Nah itu salah satu novelty-nya yang membedakan ya kan. Periodenya Terima kasih, juga Pak. ya kan. Periodenya beda, sektornya apa ya kan. Oke, makasih Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, kalau untuk jurnalnya yang dipakai berapa tahun terakhir ya Pak? Di buku panduan ada kan? 5 tahun terakhir berarti ya Pak? Ya, sesuai panduan ya. 5 tahun terakhir, gampang kok di Google Scholar itu tinggal pilih aja tahunnya. 5 tahun terakhir kan ada mulai dari tahun berapa sampai berapa gitu kan. Nanti dia tinggal tampil tuh yang baru-baru tuh ya. Buku panduan. Referensi 80% ambil dari jurnal ya. Sisanya boleh dari buku ya. Kan di landasan teori itu ya. Ada teori-teori, nah itu boleh dari buku, boleh juga dari jurnal, tapi 80% harus dari jurnal. Nanti kalau ada kesulitan di cari jurnal sebagainya, tanya langsung ke saya ya. Ini waktunya mepet sih, kalau enggak saya akan jelasin tuh, mulai dari pencarian jurnal dan sebagainya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum ada kayaknya Pak. Cukup? Linknya, ada tambahan nggak linknya? Apa ini aja linknya? Biasanya satu link itu bisa buat 2 kali, Pak. Satu link bisa 2 kali maksudnya, Bu? Setelah ini selesai, bisa diklik lagi, masuk lagi. Masuk lagi 2 kali? Iya. Gitu ya? Nambah. Tambahan dari saya, Pak ya. Ya, Bu, silakan, Bu. Ya, jadi setelah teknis bimbingan sama saya, setelah bab 1 selesai, bab 1 dari Pak Hartono selesai, ACC gitu ya, nanti Pak Hartono minta tolong ya di list yang sudah ACC di bab 1 di grup, di WhatsApp ya Pak, biar saya tahu, oh ini udah selesai bab 1 gitu ya Pak ya. Terus nanti Ya, Bu, ya. nanti kalau saya buka bimbingan hari Senin ya, hari Senin jam 12 sampai jam 5, sampai jam 4 ya, karena saya dari jam 12.15 free sampai jam 4 pulang, beberes dan lain-lain. Sama hari soalnya saya di kampus hari Senin, Selasa, Rabu ya nanti Japri aja. Oke, Bu. Silakan, Pak. Di Margonda juga Bu. Oh iya, di Margonda. Kami berdua di Margonda. Itu. Oke, baik. Ya. Baik. Oke. Yang rajin ya, jangan jangan males-malesan. Oke? Silakan Pak. Bu, ya, terima kasih Bu Wi. Ada lagi yang mau ditanya sebelum saya tutup? Kita pakai satu link ini aja ya. Nanti kalau ada yang mau ditanya lagi langsung di grup aja ya. Sama bimbingan boleh ya. Oh iya, baru kalau Zoom-nya selesai apa ya? Ya, ini yang kerja nggak usah khawatir ya mengenai jarak waktu. Kalau Jabodetabek mah masih terjangkau lah. Yang kasihan itu kalau mahasiswa Cengkareng bimbingannya ke Kerawang tuh ada tuh ya. Nah itu baru Emangnya ada yang kota. kerja Pak mahasiswanya? Nah ada buat yang kerja. Banyak Bu, 8 mahasiswa. 8 mahasiswa. 8 mahasiswa yang kerja? Ya. Waduh. Yang keramat 98 semua Pak. Oh, keramat 98 semua. Nanti Japri aja ya. Kalau sudah selesai Pak Hartono, Japri aja ke saya. Oke? Bagi yang kerja, untuk yang kerja dan yang belum, nanti juga nggak usah khawatir. Sekarang fokus buat bab 1, kemudian setelah bab 1 nanti ketemu saya langsung ya. Biar nanti kita lanjutkan ke bab berikutnya, bagaimana solusinya bagi yang kerja gitu ya.
Nanti saya Ya, kasih jadi Pak, nanti selesai bab 1 kan bab 2 ya Pak. Nanti berarti teknisnya kalau saya kan penulisan, setelah saya penulisan, mereka juga membuat bab 2 gitu ya Pak. Iya. Jadi 2 kali mereka kerja. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanya sebelum saya tutup? Jadi semangat ya. Ya, Pak. Baik yang belum kerja atau yang sudah kerja. Ya. Semangat, nggak susah kalau skripsi ya. Asal semangatnya, ada kemauan, mau selesai tepat waktu. Gitu ya. Cukup? Ada lagi yang mau Cukup, ditanya? Pak. Cukup? Nanti japri aja pertanyaannya. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi, nanti yang